Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Dan yang menjadi fenomena sebetulnya ya, kalau kita mendekati bulan Hari Raya Idul Fitri ini yang perlu kita perhatikan juga, yang tidak kalah pentingnya itu adalah budaya mudik gitu ya. Nah, kita walaupun ajaran agama tidak ada ini ya, dalam ajaran agama memang tidak ada, tapi mudik ini sangat luar biasa, menjadi tradisi di negara kita. Ya. Negara lain mungkin ya ada, tapi tidak seheboh di negara kita. Bayangkan loh, setiap tahun itu yang namanya mudik itu sangat luar biasa, dan ini saya apresiasi sebetulnya. Ya, artinya bahwa sangat terasa gaungnya Lebaran itu kalau ada mudik Lebaran, itu salah satunya gaungnya itu akan sangat terasa. Coba bayangkan, seminggu sebelum Lebaran itu biasanya orang sudah mulai mudik ya, yang mereka hidup di perantauan ya, di kota-kota besar, orang-orang yang urbanisasi itu ya, yang kerjanya di luar. Ini kan mereka semua merasa punya kampung halaman ya, dan mereka merasa dalam hati kecilnya itu ya, itu ingin balik ke kampung halaman, ingin berjumpa dengan orang tua yang ada di kampung, ya kan, dengan saudara-saudara yang ada di kampung, ya kampung halaman maksudnya. Ingin bersilaturahim, gitu ya. Maka dengan cara apapun, artinya apapun tuh, apakah dia punya uang atau tidak punya uang, nekat ya. Ya, bagaimana dalam momen yang sangat indah, momen yang sangat luar biasa yaitu Hari Raya Idul Fitri ini, mereka ingin berkumpul dengan keluarga. Setidaknya ingin ketemu dengan orang tua, ingin bersilaturahim, ingin mohon maaf pada orang tua, gitu kan. Ya. Mereka kan, ya kalau kita lihat, ya karena saya juga merasakan bagaimana hidup di luar kampung halaman, ya. Di saat-saat Lebaran tuh isinya emang grentes ya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri itu isinya grentes pengen mulih, pengen balik kampung, pengen ketemu orang tua yang lama kita tidak berjumpa karena kesibukan, karena pekerjaan, karena usaha dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya sekedar itu ya. Coba kalau kita lihat dari berbagai macam sisi, dari sisi ekonomi misalnya ya. Kalau kita lihat dalam mudik di Indonesia ini, setidaknya ya, kalau tahun kemarin itu ada berapa itu kalau kita lihat berita itu, setidaknya ada lebih dari 100 juta orang tuh pulang kampung. Bayangin saja, 100 juta orang pulang kampung. Ya. Anggap saja orang-orang yang pulang kampung ini ya membelanjakan uangnya, kan anggap aja rata-rata 3 juta untuk bisa balik ke kampung ini. Coba bayangkan bagaimana perputaran ekonomi yang terjadi ya, di negara kita ini, ya, di kampung-kampung itu. Ya. Apapun merasakannya gitu kan, bisa dihitung ya triliunan itu mas, nggak main-main. Ya. Jadi ini salah satu pendorong ekonomi kita itu untuk bangkit sebetulnya. Tidak hanya sekedar itu, kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, ya, sisi lain. Ya, kalau kita kembali pada sisi ya secara agama ya, perenungan di dalam agama yang saya maksud. Coba, ini kan sebetulnya ibaratnya kita hidup di dunia ini kan hanya sementara. Ya, seperti orang yang musafir saja gitu kan, seperti orang kita merantau saja, hidup sementara ibaratnya. Akan kembali lagi ya pada kehidupan yang lebih kekal nanti. Pada kehidupan yang kekal nanti di akhirat. Kalau kita perhatikan orang mudik itu kan sebetulnya podot. Ya, boleh dikatakan sama, mereka berusaha sekuat tenaga hidup di luar gitu kan. Di kota-kota lain, mencari nafkah, mencari penghidupan. Ya toh akhirnya mereka ingin kembali lagi ke kampung halamannya. Walaupun setahun sekali gitu ya. Ya. Pengalaman ingin kembali dan mempersembahkan yang terbaik tentu. Artinya yang terbaik di sini artinya akan menceritakan pada keluarganya soal keberhasilan dirinya dengan usahanya dan seterusnya dan seterusnya.
ya, akan memberikan keberkahan bagi keluarganya di rumah. Kalau yang punya orang tua, ya bisa dengan ketemu orang tua, bersilaturahim, memberi kebahagiaan bersama di sana. Itu kan hasil jerih payahnya. Kan begitu. Ya, tidak beda jauh dengan kita hidup di dunia ini. Berusaha sekuat tenaga untuk melakukan upaya-upaya ya, kebaikan di dunia dan juga kebaikan-kebaikan yang nanti untuk tujuan di akhir nanti. Sehingga pada saat kita kembali ya, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, tentu kita sudah mempersiapkan hal-hal yang baik. Yang bisa menjadi kehidupan kita di alam sana itu, di alam akhirat menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori yang baik. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Maka kalau kita heran, kita amati di sana pada waktu orang-orang pada mudik ya. Nah, kita juga pernah merasakan mudik. Mas Is pernah merasakan mudik enggak? Belum ya? Belum. Tapi melihat sering ya? Coba naik kendaraan bermotor, ada yang bermotor, kadang-kadang ada ya kalau mobil ya jelas ya, motor itu banyak banget tuh. Ya koyo laron ibaratnya budal gitu ya. Itu yang lucu-lucu tuh malah tulisan-tulisan itu yang kadang-kadang memberi inspirasi buat kita. Tulisan-tulisan di punggung itu ya. Duit orang duit mulai ngono. Kan satu itikat yang sangat luar biasa. Ya walaupun tentu terang saja bahwa orang yang mudik ini kan belum tentu ya semuanya itu orang Islam yang taat itu ya belum tentu. Bahkan juga tidak hanya orang Islam. Tapi kan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kegigihan mereka ya di dalam ingin kembali ke kampung halamannya di suatu momen yang sangat luar biasa di hari Lebaran untuk tujuan silaturahim. Ini yang perlu kita apresiasi. Di samping itu adalah siar agamanya luar biasa di sini. Coba siapa yang tidak menginfokan berita, ya baik di media cetak, elektronik maupun di medsos. Tidak hanya di dalam negeri, mesti akan tersebar di luar negeri juga. Bagaimana fenomena mudik ini? Yang sebetulnya banyak sekali hal-hal yang memang perlu kita ambil hikmahnya di situ. Ya tentu yang perlu kita sampaikan juga adalah bahwa di dalam mudik nanti yang memang mau mudik ya harus hati-hati. Ya selalu jaga diri, selalu waspada. Ya karena yang namanya di jalan itu ya banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita tuh terlena ya. Artinya kalau kita nggak hati-hati ya bisa celaka. Maka disinilah pentingnya menjaga fisik, menjaga kesehatan dan seterusnya. Dan yang paling penting lagi adalah ya, tapi jangan sampai terlupakan puasanya tetap dilaksanakan ya. Jangan mentang-mentang mudik kemudian ya mukah di jalan gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa ya sih memang tidak apa-apa karena orang yang dalam perjalanan itu kan boleh saja untuk puasanya diganti di hari yang berbeda dengan catatan perjalanan yang jauh ya, yang memang dibolehkan di dalam fikih ya. Tapi kalau perjalanannya cuma sak nyut ya ojo itu kan eman-eman gitu kan ya, walaupun perjalanan jauh tapi kalau pakai pesawat ya pesawat kan cuma berapa jam ya, Jakarta Jogja ya paling sejam kurang gitu kan. Kalau cuma 1 jam kurang ya masa ya mokah ya jangan lah kan begitu ya, kecuali yang naik kendaraan bermotor gitu kan untang itu berapa jam saja itu. Kalau misalnya anggap aja dari Jakarta ke Jogja itu ya pasti lebih dari 12 jam, apalagi kalau dalam musim mudik gitu bisa sehari semalam atau bahkan lebih gitu ya. Ini kalau hal-hal seperti ini kan masuk dalam hal yang namanya hukum darurat ya. Ya itu ya boleh-boleh saja ya, tapi kalau mampu tidak mokah ya itu alangkah lebih baiknya. Gitu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman,